Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I would like to explain about procedure text. The procedure text is a material for class 3 of junior high school. Okay, for the words, I would like to explain about the definition of procedure text. Procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. It also uses the temporal conjunction such as first, second, then, next, finally, and etc. Procedure text adalah teks yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dicapai melalui serangkaian tindakan atau langkah. Itu juga biasanya menggunakan konjungsi temporal, seperti pertama, kedua, kemudian, berikutnya, akhirnya, dan lain-lain. And then, I would like to explain about generic structure of procedure text. The first is goal, or aim, or title. Goal, it is contain the purpose of the text. The second is materials, not required for all procedure texts. Material of ingredients, it is contain of the materials that used in the process. And the last is steps. The action must be taken. Step, it is contain of the steps to make something in the goal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur dari procedure text. Yang pertama adalah judul atau tujuan. Nah, judul ini mengandung tujuan dari teks tersebut. Contohnya, how to make spaghetti, how to make juice, how to make food, and etc. Dan yang selanjutnya atau yang kedua adalah materials atau bahan-bahan, atau biasa juga disebut komposisi. Nah, tidak semua prosedur teks ini mengandung komposisi atau menyertakan bahan-bahan. Tetapi biasanya di dalam komposisi tersebut itu mengandung bahan-bahan yang akan digunakan pada prosesnya nanti. Contohnya, the material to cook omelette are egg, onion, vegetable oil, etc. Jadi, bahan-bahan untuk memasak omelet adalah telur, bawang, minyak sayur, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah steps atau action must be taken. Step atau aksi yang harus kita ambil. Nah, di dalam step ini biasanya mengandung langkah-langkah untuk membuat sesuatu yang ada pada tujuan yang telah kita buat. Contohnya, first, wash the tomatoes, onion, and then second, cut the onions become slices. Pertama, cuci tomat dan juga bawangnya. Yang kedua, iris tipis-tipis bawang tersebut. Dan seterusnya. And then, I would like to explain about language features of procedure text. In the procedure text, use a simple present tense. And then, use of imperatives, example, cut, don't mix, and etc. So, use of connectives, example, first, then, second, finally, and etc. And also, use of adverbial phrases, example, for 5 minutes, 2 centimeters for top, and etc. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata bahasa pada prosedur teks. Dalam prosedur teks biasanya menggunakan simple present tense atau bentuk waktu sekarang, dan juga menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, potonglah, jangan diaduk, dan lain-lain. Dan juga menggunakan connectives atau penghubung. Misalnya, pertama, selanjutnya, kedua, dan terakhir. Dan juga menggunakan frase adverbial. Contohnya seperti rendam untuk 5 menit atau potonglah 2 cm di ujung dan lain sebagainya. And last, I would like to explain about purpose of procedure text.
an anticipated outcome that is intended or that guides your planned action, a particular course of action intended to achieve the result or to help you do a task or make something. They can be a set or instruction or direction. Jadi tujuan dari prosedur teks itu adalah mendapatkan hasil yang diantisipasi, yang dimaksudkan, atau yang memandu tindakan Anda yang telah direncanakan. Tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai hasil atau untuk membantu melakukan tugas atau membuat sesuatu yang dapat diatur atau diinstruksikan. Jadi tujuannya ini adalah agar apa yang telah Anda rencanakan itu menjadi teratur dengan prosedur teks. Dengan langkah-langkah yang teratur, maka bisa mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. I would like to give you an example of prosedur teks. The title is How to Make Ice Cream Oreo. And then the ingredients are: the first is biscuit Oreo, the second is milk, the third is water, as much as 200 milliliters. And the materials are: the first is bowl, spoon, stick, scissors, and the last Oreo spec. Saya akan memberikan satu contoh tentang prosedur teks. Judulnya adalah Bagaimana Membuat Ice Cream Oreo atau Cara Membuat Ice Cream Oreo. Komposisinya yaitu yang pertama biskuit Oreo, susu, dan air sebanyak 200 ml. Dan materialsnya itu yang pertama adalah mangkok, yang kedua adalah sendok, yang selanjutnya adalah stick, yang keempat adalah gunting, dan yang kelima adalah Oreo spec atau bungkus Oreonya sendiri. And steps of it are: for the first, prepare a bowl and then pour the milk in the bowl. For the second, pour water as much as 200 milliliters into bowl which contain milk and mix them. The third, take Oreo which still in the pack, so cut it on the top. The fourth, put a stick in the Oreo spec and then pour a diluted milk into it. Next, put it on the freezer for 30 minutes until frozen and become ice cream. And finally, the ice cream Oreo ready to serve and can be eat. Langkah-langkah membuat es krim Oreo yaitu: yang pertama, siapkan mangkuk dan kemudian tuangkan susu ke dalam mangkuk. Yang kedua, tuangkan air sebanyak 200 ml ke dalam mangkuk yang di dalamnya telah terdapat susu dan aduklah hingga menyatu. Yang ketiga, ambil Oreo yang masih ada di dalam bungkusnya dan kemudian potong bungkus Oreo tersebut pada ujungnya. Yang keempat, letakkan stik es krim di dalam bungkus Oreo dan kemudian tuangkan susu secukupnya ke dalam bungkus Oreo tersebut. Selanjutnya, letakkan itu di dalam freezer sampai 30 menit sampai mengeras dan menjadi es krim. Dan terakhir, es krim Oreo siap untuk disajikan dan bisa untuk dimakan. Dan saya menyertakan silabus atau RPP setelah video ini selesai. RPP tersebut atau silabus tersebut diambil dari salah satu sekolah menengah pertama. Terima kasih sudah menonton.